Wa aqallul ghusli ta'mimi badani. Ya. Wa aqallul ghusli ta'mimu badani. Batas minimal memandikan jenazah adalah meratakan air 1 kali ke seluruh tubuh mayit. Ya. Ini minimal. Minimal 1 kali siraman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini disebutkan ya, tentunya kalau airnya terbatas cuma sekali disiram, di sini disebutkan ba'da izalatin najasi, ya. Ba'da izalatin najasi. Dia boleh sekali siram karena air terbatas, tetapi sesudah dia dibersihkan najisnya, istinja, sudah diistinjakan, najis sudah dihilangkan. Sesudah diistinja boleh sekali saja, ya. Tapi kalau dia belum diistinja nggak cukup sekali, airnya tidak memadai, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu saya sampaikan untuk kita semua terkait dengan kewajiban kita memandikan jenazah, ya. Bahwa jenazah itu sebelum dimandikan, tentunya kewajiban orang yang memandikan itu mengistinjakannya lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Ilahi annaka 'allamtana ma lam na'lam qabla, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzala wa zalama aw uzlam aw ajhala yujhalu alayya. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Imam, Pak Datuk, Bapak sekalian, khusus kepada para pengurus Badan Kemakmuran Masjid, seluruh jamaah salat maghrib menjelang isya, jamaah majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan akhirat. Tidak ada rasa jenuh untuk kita terus senantiasa bertahmid, memuji Allah, bersyukur pada Allah. Kembali Allah pertemukan kita dengan waktu petang, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mempertemukan kita dengan waktu pagi dan petang. Inilah yang merupakan amalan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir dan pagi petangnya adalah Allahumma bika asbahna, Allahumma bika amsayna, bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, ilaikan nusyur. Ya Allah, karena Engkaulah kami bertemu dengan waktu petang, karena Engkaulah kami bertemu dengan waktu subuh, dan karena Engkaulah kami hidup, serta karena Engkau pula kami akan mati, dan kepadamulah kami semua akan kembali. Begitulah zikir pagi dan petang yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga malam hari ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan rahmat, dan malam yang penuh dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah berikan kelebihan-kelebihan melebihi daripada nabi-nabi sebelumnya. Nabi hadir menyempurnakan risalah kenabian sebelumnya. Nabi hadir, Nabi Muhammad SAW hadir menyempurnakan ajaran Islam. Beliau menyempurnakan ajaran Islam, di mana berarti ajaran Islam sudah ada sebelumnya dan kemudian disempurnakan dengan
kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga hadir menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka jikalau kita mempelajari isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada juga kisah-kisah kehidupan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang ada yang diceritakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Ada dikisahkan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang kita muliakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kesempurnaan dari semua kesempurnaan. Ya. Beliau tidak perlu meminta dulu supaya diwafatkan sebagaimana Nabi Idris alaihissalam minta diwafatkan agar Nabi tahu bagaimana rasanya sakratul maut. Tidak perlu. Tapi kalau Nabi Idris alaihissalam minta dia kepada malaikat maut, malaikat malakul maut, wahai malaikat malakul maut, tolong cabut nyawaku supaya aku tahu bagaimana rasanya sakratul maut. Sampai kemudian malaikat maut melaporkan kepada Allah dan Allah memperkenankannya, maka dicabutlah nyawa, ya, Nabi Idris alaihissalam. Setelah dicabut, dikembalikan lagi nyawanya. Apa yang dia katakan? Sungguh betapa sakitnya sakratul maut itu. Seperti perumpamaan yang dia analogikan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup dan kemudian disirami dengan cuka, disilami dengan asam jeruk dan sebagainya. Begitulah perumpamaan sakitnya sakratul maut itu, kata Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut mengatakan, wahai Nabi Allah Idris, di antara semua makhluk yang aku cabut nyawanya, engkaulah yang paling lembut yang aku cabut dari sebelum-sebelumnya. Begitulah, yang paling lembut saja pun, kata Nabi Idris, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi di akhir hayatnya, di sebelahnya ada air, diambil air itu diusapkannya ke wajahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau membaca doa, Allahumma hawwin adayya fi sakaratil maut. Begitulah yang dilakukan Nabi di saat menjelang dicabut nyawa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas yang lalu sampai pada hal-hal yang terkait apa yang harus kita lakukan kepada orang yang baru meninggal dunia. Sampai pada bab terakhirnya masalah wasiat, ya. Wasiat orang yang sudah wafat kepada yang masih hidup. Karena tidak sedikit juga orang yang meninggal dunia berwasiat. Di antara wasiatnya adalah misalnya dia berwasiat, kalau nanti saya meninggal dunia, yang mandikan saya si Polan, ya, yang menyolatkan jadi imamnya si Polan. Ada juga yang begitu wasiatnya. Ya. Nah, dia minta khusus siapa yang mandikannya, siapa yang mengkafankannya, siapa yang menyolatkannya, dia minta khusus. Ya. Jadi kalau itu memungkinkan, wasiatnya memungkinkan, maka amalkan. Sejauh wasiatnya tidak menentang hukum Allah, tidak menentang wasiat Allah. Seperti yang kita jelaskan kemarin, ada orang yang meninggal dunia wasiatnya menentang wasiat Allah. Misalnya apa? Dia minta hartanya diberikan kepada salah satu anaknya atau kerabatnya, padahal anaknya itu termasuk ahli waris. Ya. Ayat yang berbicara tentang wasiat kepada orang tua dan kepada kaum kerabat, ya, di Al-Quran surah Al-Baqarah itu sudah dinasakh, sudah dihapus dengan hadis Nabi. Tidak boleh lagi keluarga, kaum kerabat, orang tua, anak menerima wasiat harta. Tak boleh. Jadi itu melanggar wasiat Allah, melanggar aturan Allah. Yang kedua, ada orang yang berwasiat supaya kalau meninggal dunia harta dibagi sama. Nah, ini wasiatnya tertolak. Ya, melanggar wasiat Allah. Karena Allah berwasiat, ya, terhadap anak-anak kita, anak laki-laki adalah 2 bahagian anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kalau ada orang yang berwasiat supaya harta yang dibagi sama, ingat, yang mengetahui wasiat itu, yang tahu, jangan diamalkan wasiatnya. Karena wasiat itu melanggar wasiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati, ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk pada kajian kita tentang memandikan jenazah. Ya.
Wa ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Nah, ini kita masuk pada bab ghusluhu wa takfinuhu, memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan yang hukumnya adalah fardu kifayah. Fi haqqil mayyitil muslimi bil ijma'. Dan ini merupakan haknya orang muslim, dan ini sepakat semua ulama, hak muslim. Apakah meninggalnya bunuh diri? Walaupun pernah ada yang mempersoalkan orang yang mati bunuh diri, tidak mau dia mandikan. Matinya bunuh diri, matinya terbunuh, matinya mencuri, matinya berzina. Bagaimanapun proses kematian yang dia alami oleh seorang yang masih mengaku dia muslim, fi haqqil mayyitil muslimi bil ijma'. Ada haknya untuk kita laksanakan sebagai seorang muslim, kecuali dia kafir. Kalau dia murtad baru tak ada hukumnya. Ya, tak ada hukumnya. Kalau dia masih muslim, meninggalnya dibunuh karena narkoba, meninggalnya dibunuh karena dia membunuh, meninggalnya dibunuh karena mencuri, meninggalnya dibunuh karena dia barangkali melakukan maksiat dan sebagainya. Ya, bagaimanapun cara dia mati, tetap haknya sebagai seorang muslim tetap dilaksanakan. Memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya dan menguburkannya. Walaupun matinya bunuh diri. Karena ada sebagian orang nggak mau dia mati bunuh diri kafir, tak usah dimandikan. Ada yang begitu ya. Jadi tetap ini haknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang memang tidak perlu kita laksanakan memandikannya, misalnya orang yang mati syahid tidak perlu. Orang yang mati tapi tak ada jasadnya lagi, itu enggak perlu kita mandikan. Habis jasadnya, makan binatang buas, ya, berserak-serak, terpisah-pisah, tangan, kaki, kepala, telinga, ngapain pula dimandikan lagi? Ya. Atau siqtun, saqata yasqutu siqtan. Anak yang tidak sempurna kelahirannya, ya. Ma nazala min saqtihi qabla istikmali asy-syahra. Jadi ada anak yang dia tidak sempurna lahirnya, tidak cukup bulannya, berarti keguguran, ya. Misalnya pendapat yang masyhur di kalangan ulama, sebelum 6 bulan, ya. Lahir 6 bulan ke bawah. Yang lahirnya 6 bulan ke bawah itu dianggap siqtun, keguguran. Ya. Jadi itu tidak perlu dimandikan. Ya. Nanti ada juga ada pendapat juga. Walaupun dia belum lebih 6 bulan, tapi ada pendapat. Misalnya di usia 5 bulan lebih atau masuk 6 bulan, sudah ada jasadnya, sudah ada bentuknya maksudnya. Sudah ada hidungnya, walaupun telinganya belum sempurna. Hidungnya sudah ada. Hidungnya sudah kelihatan. Matanya terpejam. Ya. Telinganya kecil kali baru ada. Tapi kakinya belum ada. Cuma sudah ada, tanda-tanda jasadnya sudah ada. Walaupun belum sempurna 6 bulan. Ada yang mengatakan kalau bentuknya sudah ada, wajahnya, matanya, kemudian walaupun terpejam, kemudian hidungnya, biasa hidung duluan itu. Ya, kemudian telinganya udah ada kecil kali. Itu sudah berbentuk, itu ada yang berpendapat tetap juga lakukan fardu kifayah, dimandikan. Kalau sudah ada bentuknya, biasanya bayi itu yang terbentuk duluan hidung. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan dia belum sempurna 6 bulan, tapi ketika dia keguguran sempat hidup, sempat bergerak, atau sempat ada suara. Ini kalau dia sempat ada suara, maka tetap dia dimandikan, ya, sekedar mandikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak sempurna, jasadnya tak sempurna, cukup 2 hal saja. Kafankan, kuburkan. Kafankan, dikafani, dikuburkan. Kalau tidak sempurna, usia kandungannya sebelum 6 bulan keguguran. Ada juga yang nanti nggak perlu juga dikafankan, ditanam saja jasadnya. Misalnya ada orang yang kena penyakit diabetes, amputasi, potong kakinya.
diamputasi. Jadi organ tubuhnya, kakinya dipotong, sempurna bentuk kakinya dipotong. Itu ada yang mengatakan tak perlu dikafani, tapi dia dimasukkan dalam bungkus plastik pun nggak apa-apa, tapi dikuburkan. Jadi ada orang Islam yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tapi cukup dikuburkan. Apa itu? Bahagian tubuh manusia yang dipotong, yang utuh kakinya, ada bentuk kakinya, dipotong, tanam, dikuburkan. Nah, tapi tak perlu ditahlilkan ya, kakinya jauh lah kan, tahlil pula kakinya. Ya, nah, dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bayi yang belum sempurna 6 bulan disebut dengan siqtun. Kalau itu tidak perlu dilaksanakan fardu kifayah, dimandikan tak perlu. Ya, cukup dia dikafani, dibungkus, kemudian dikuburkan. Baik, kita masuk pada bab pemandikan. Wa aqallul ghusli ta'mimi badani. Ya, wa aqallul ghusli ta'mimu badani. Batas minimal memandikan jenazah adalah meratakan air 1 kali ke seluruh tubuh mayit. Ya. Ini minimal 1 kali siraman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sini disebutkan, ya, tentunya kalau airnya terbatas, cuma sekali disiram, di sini disebutkan ba'da izalatin najasi, ya. Ba'da izalatin najasi. Dia boleh sekali siram karena air terbatas, tetapi sesudah dia dibersihkan najisnya, istinja, sudah diistinjakan, najis sudah dihilangkan. Sesudah diistinja boleh sekali saja, ya. Tapi kalau dia belum diistinja nggak cukup sekali, airnya tidak memadai, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu saya sampaikan untuk kita semua terkait dengan kewajiban kita memandikan jenazah, ya. Bahwa jenazah itu sebelum dimandikan, tentunya kewajiban orang yang memandikan itu mengistinjakannya lebih dahulu, ya, mengistinjakannya. Dan apakah di situ sudah ada niat untuk mandi? Belum. Ya. Belum ada niat mandi di situ, belum niat memandikan. Ini ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan masalah niat. Saya bacakan nukilannya. Wala tajibu niyyatul ghasil, ay la tushtaratu fi sihhatil ghusli. Ada pendapat mengatakan bahwa al-ghasil itu orang yang memandikan. Orang yang mandikan jenazah itu enggak perlu berniat. Nah, ya kan? Jadi yang perlu berniat itu yang mana? Yang mughtasil, yang mandi. Cuma macam mana pula mayat mandi berniat? Mana mungkin mayat mandi berniat, kan? Tapi di sini pendapatnya mengatakan bahwa tidak disyaratkan orang yang memandikan jenazah itu berniat. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua, ya, li'annal qasda bi ghuslil mayyiti an-nadhafah, karena sebetulnya tujuan mandikan jenazah adalah sekedar untuk bersuci, ya. Wa hiya la tatawaqqafu ala niyyatin, tidak perlu diniatkan. Wasani yajibu li'annahu ghuslun wajibun ka ghuslil janabati fayanwi 'inda ifadatil ma. Pendapat yang kedua, sebagaimana kita wajib ketika mandi junub itu berniat, begitu juga orang yang mandikan jenazah wajib juga berniat. Nah, ya, wajib berniat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bukan kalau kita menemukan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang mandikan jenazah tidak perlu dia berniat, ada pendapatnya. Ya, tapi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, orang yang memandikan jenazah tetap dia berniat untuk memandikan jenazah. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu diingat. Waktu dia diistinjakan, ini pertama nih, sebelum diniatkan mandi, diistinjakan. Istinja itu dalam keadaan tertutup tubuhnya, tidak boleh terbuka. Ya, jadi pernah saya lihat ada orang mengistinjakan jenazah terbuka, cuma sekedar ini aja tertutup, nggak boleh. Ya. Kalau bisa tutup semua, tutup. Jadi kain ditutup jenazah itu dengan kain yang tidak terlalu tebal supaya air bisa tembus.
Jadi waktu diistinjakan itu cukup dengan diistinjakan tanpa harus melihat auratnya. Nggak boleh dilihat siapapun yang mandikannya. Ya, bukan maksud siapapun, karena ada ketentuan juga. Tidak boleh juga sembarangan orang mandikan jenazah. Ada ketentuan siapa yang boleh memandikan jenazah. Yang pertama, yang disunahkan itu laki-laki yang memandikannya. Yang disunahkan. Kalau laki-laki yang meninggal, laki-laki yang mandikan. Yang kedua, boleh kalau yang mandikan itu mahramnya. Siapa mahram itu? Ya. Yang dikatakan mahram itu orang yang terhalang bagi mereka untuk menikah, itu mahram. Meninggal ibunya. Siapa yang boleh mandikan? Anak laki, anak perempuan. Anak perempuan tak ada, anak laki-laki boleh. Mahram. Karena anak laki-laki itu mahram. Tak boleh menikah sama ibunya. Atau ayah kandungnya. Ya. Jadi seorang wanita, perempuan meninggal dunia, boleh laki-laki yang mandikan. Siapa? Mahramnya. Ayah kandungnya, anaknya, saudara kandungnya, paman kandungnya, ya, paman seayah seibu, itu boleh. Ya. Bagaimana kalau suami istri? Ya. Boleh enggak? Kalau seandainya sebelum dia meninggal dunia, status dia dengan istrinya sudah bercerai, walaupun baru 1 hari bercerai. Ya, nanti ada pendapat pula mengatakan tuh bercerai itu belum diakui dalam hukum positif sebelum dilakukan sidang. Ini pendapat ya, dikompilasikan begitu. Suami menceraikan istrinya, tidak jatuh talaknya walaupun diucapkan berulang-ulang, walaupun dengan bilangan yang berbilang-bilang, tapi kalau tidak dilakukan itu di depan pengadilan, belum jatuh hukum talaknya. Itu dia kan. Kalau pendapat Syafi'i, ya Imam Syafi'i mengatakan bahwa mentalak istri tidak perlu di depan pengadilan, tidak perlu ada saksi, ya, tidak perlu ada saksi. Selama kedua-duanya mengakui, jatuh talaknya sesuai dengan bilangan yang disebutkan lakinya. Kalau tak disebutkan bilangannya, jatuh 1. Walaupun nggak ada saksi, walaupun tidak di pengadilan. Kalau ada orang yang dia 1 hari sebelum meninggal dunia bercerai sama pasangannya, istrinya, maka kalau meninggal suaminya, istrinya tidak boleh memandikan. Walaupun itu baru 1 hari bercerai. Nah, nanti ada pendapat yang mengatakan, kan mereka masih bisa rujuk lagi. Tidak bisa rujuk lagi. Dengan kematian mereka tak bisa rujuk lagi. Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan baru bercerai, walaupun baru 1 hari. Jangankan 1 hari. Baru 1 jam. Datang suaminya, kuceraikan kau. Kata suaminya, saking emosi suami. Kata istrinya, siapa takut? Ya, aku juga mau ceraikan kau, kata istrinya. Terkejut suaminya dilawan sama istrinya. Yang meninggal bukan istrinya. Suaminya meninggal. Dia maksudnya mau menceraikan istrinya supaya istrinya terkejut. Rupanya dia yang jantungan. Dibilang balik sama istrinya, kau pikir aku takut cerai? Kau pun mau kucerai, kata istrinya. Dia pula yang sakit jantung. Iya kan? Meninggal dia. Yang meninggal suaminya, yang menceraikan. Habis diceraikannya istrinya, jatuh talaknya, beberapa menit kemudian meninggal lakinya. Tak boleh istrinya, mantan istrinya memandikannya. Ya. Padahal itu baru hitungan menit, tak boleh. Tapi kalau masih statusnya dia suami istri meninggal, masih boleh pasangan yang memandikannya. Ya. Ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya. Jadi mulai istinja tidak boleh dilihat kemaluannya, kubulnya, duburnya, enggak boleh lihat. Ya, betul-betul tertutup auratnya. Ya, dan penting juga kalau dimandikan di luar rumah, ya itu kalau bisa dipakai atap, dipakai tepas, dipakai apa namanya? Tenda. Ya, jangan terbuka dia memandikan jenazah. Bukan hanya kiri kanan yang ditutup, tapi atas juga tutup. Jangan sampai ada orang lihat. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada orang lain, anak-anak, melihat si mayat, melihat aurat si mayat, berdosa, ya. Jangan sampai nampak auratnya. Yang mandikan aja nggak boleh lihat. Cukup dia merogohnya aja, kalaupun terpegang kemaluannya ya sudah. Itu pun dia pakai sarung tangan. Kalau bisa sarung tangan yang dia gunakan untuk istinja, mencebokkan itu, jangan dipakai lagi untuk memandikan. Cukup sekali pakai. Tapi kalau memang tak ada lain, ya,
Sarung tangan cuma satu, ya apa boleh buat. Habis dia istinjakan, dia cebok, dia cuci lah. Cuci, bersihkan, digunakan lagi. Jadi kalau bisa ya sarung tangannya itu 2. Tapi kalau tak ada, satu pun jadi. Siap istinja, bersihkan, pakai lagi. Jadi kalau bisa jangan bersentuhan langsung. Bukan karena dia COVID saja. Bukan karena COVID. Tapi kalau bisa jenazah tuh jangan sampai tersentuh kulit sama kulit. Pakai sarung tangan. Ya. Jadi ada yang satu yang menceboknya, istinjakannya, yang satu menyiramkannya. Kalau bisa anak-anaknya yang melakukannya. Kalau bisa. Ya, kalau bisa. Sambil dia diistinjakan, satu orang nekan-nekan perutnya. Satu orang tekan perut. Sambil diangkat sedikit. Yang angkat si mayat, naikkan sedikit. Badannya naikkan sedikit. Ya. Ada satu yang tukang tekan, ada yang satu yang siram, ada yang satu lakukan istinja, ya, supaya dia tidak tertinggal kotorannya. Angkat sedikit badannya mayat, nah, ditegakkan sedikit, ya. Itu belum niat ya Bapak Ibu, itu belum niat memandikan. Di situ belum ada hukum berniat memandikan jenazah. Istinjakan dulu. Selesai diistinjakan, selesai kemudian dibersih-bersihkan, hidungnya dibersihkan, giginya disiwak, ya disiwak. Kalau memang dia mau dipakaikan odol juga boleh, nggak apa-apa. Biasa dia mau pakai odol boleh, pakai ya. Sikat disiwak biar bersih, ya. Tapi kalau nggak mau pakai itu, pakai cotton bud aja pun, yang penting dibersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di giginya, kotoran di telinganya, di matanya, bersihkan semua, ya. Udah siap semua dibersihkan Bapak Ibu sekalian? Semua kotoran-kotoran di telinga, di hidung, di kaki, di semua persendian sudah bersih. Disitulah baru pasang niat. Tapi sebelum dia dimandikan, ini yang kadang-kadang nggak dibuat orang, ya. Sebelum dia dimandikan, maka yang disunnahkan terlebih dahulu sebagaimana petunjuk Nabi, bukan dia dimandikan dulu, tapi diwudukkan dulu. Nah, ini yang terbalik nih. Yang sering kita lihat, wuduk terakhir, sudah dimandikan. Sebetulnya kalau habis dimandikan, diniatkan mandi itu, mengangkat adas besar, meratakan semua tubuhnya, tidak diwudukkan lagi pun tak apa-apa. Macam kita mandi junub. Habis kita mandi sempurna selama tak bersentuhan tangan dengan kemaluan, tak usah wuduk lagi pun nggak apa-apa. Tapi sunnahnya sama. Kita ini kalau mau mandi junub, itu jangan langsung mandi, wuduk dulu, itu sunnahnya. Seperti wuduk sholat. Sempurnakan wuduknya. Siap berwuduk, baru kita mandi. Mayat itu pun begitu. Sebelum dia dimandikan, wudukkan dulu. Ya. Itu dia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalau yang sering kita lihat nggak begitu kan? Yang kita lihat sering bagaimana? Mandikan dulu, terakhir baru diwudukkan. Nah, ini wudukkan dulu. Ya, niatnya bagaimana? Nawaitu ada al-wudu'i sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu ada al-wudu'i an hadzal mayyiti. An hadzal mayyiti kalau laki-laki. An hadhil mayyitati kalau perempuan, sunnatan lillahi ta'ala. Ini sunnah itu diwudukkan dulu, sunnah. Nawaitu ada al-wudu'i an hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukkan mayat ini, sunnahkan Allah Ta'ala. Jadi jangan dimandikan dulu, wudukkan dulu. Seperti wuduk sholat, sempurnakan. Basuh wajahnya 3 kali, kalau airnya airnya banyak cukup 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga, kaki, sempurnakan wuduknya. Habis itu baru niat mandi. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Yang mana disiram dulu? Yang mana disiram dulu? Yang pertama disiram itu kepala. Nah kita nih kalau mandi junub tuh sama seperti mayat nih. Mayat itu ketika kita mau mandikan, sesudah kita niatkan, kepala dulu disiram. Kita kalau mandi junub kepala dulu. Jangan badan dulu, tapi sesudah wudhu. Makanya mohon maaf. Kalaupun kita mandi kita jam 3 pagi, jam 4 pagi, kalau kita lakukan sunnahnya, sebelum mandi kita berwudhu dulu, tak jadi penyakit, tapi jadi obat. Ya,
tak akan jadi penyakit. Rematik, takut rematik, sembuh rematiknya. Ya, percayalah. Tapi ingat, sebelum mandi junub jam 3 pagi, wudhu dulu. Nah, nggak ada masalah tuh. Ya, ada orang katanya mandi jam 3 pagi terkejut, langsung kena stroke. Nah, itu bukan karena mandi, karena tidak ikut sunnahnya. Kalau dia ikut sunnah, dia mandi sebelum mandi dia berwudhu dulu, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Nah, ya. Dia wudhu dengan wudhu sempurna, dia mandi jam 3 tak ada masalah. Jam 1, jam 2 mandi tak ada masalah. Tapi tetap dia harus sunnahnya dikerjakan. Wudhu terlebih dahulu. Jenazah mayat itu pun begitu. Sebelum dimandikan wudhu dengan wudhu sempurna, baru kemudian niat. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Kepalanya dulu. Ratakan kepalanya dulu. Kepalanya. Ya, kepalanya ratakan. Kemudian supaya bisa masuk, jangan sampai ada yang, karena meratakan seluruh tubuh seperti kita mandi rata, jangan sampai ada air nggak masuk ke kepalanya. Bila perlu ambil sisir yang jarang sedikit, jangan yang rapat kali kan, rapat ini sakit Pak dia. Jarang sedikit, sisir, bersihkan, masukkan, sela-selakan air di kepalanya, rambutnya. Bila perlu mau pakai sampo, pakai sampo. Udah selesai ya kepalanya, baru kemudian ingat ya, menghadap ke arah kiblat mandikannya. Baru kemudian sebelah kanan siram 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Baru kemudian tengah, baru kemudian balikkan ke kanan. Merengkan kanan 3 kali. Merengkan lagi kiri 3 kali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mayat itu sebelum dimandikan, pertama sekali kepala dulu, ya, siap kepala, baru kemudian sebelah kanan, ya, sebelah kanan, habis sebelah kiri, baru kemudian di di belakang, ya, di sebelah kanan punggung belakang, sebelah kiri punggung belakang, dimerengkan jenazah itu, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita lihat di masyarakat, yang terjadi di masyarakat, kebanyakan orang itu mewudukkannya sesudah dimandikan. Nah, ini terbalik, tidak ikuti sunnah, ya, tidak ikuti sunnah. Yang sunnahnya itu diwudukkan terlebih dahulu, baru kemudian dimandikan, ya, dimandikan. Nah, di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan memperhatikan jangan sampai auratnya terbuka. Tetap aurat itu tertutup rapi, jangan sampai terbuka. Ya. Sampai selesai dimandikan pun nanti waktu mau dibuka kain basahannya mau dikeringkan, tetap posisinya kain penutup jangan terlebih dahulu diambil. Sambil dielap pakai anduk, tetap posisinya auratnya tertutup, jangan sampai terbuka. Ya. Dan perlu kami ingatkan kembali, hati-hati kalau memandikan jenazah, jangan sampai ada orang yang mandikan itu membuka aib jenazah. Ditemukannya ada hal-hal yang aneh, ditemukannya hal-hal yang ganjil. Misalnya ini pernah kejadian. Orang yang dimandikan tuh Pak, ini kejadian nih. Saya baca di majalah dulu ada Sabili, ingat ada majalah Sabili namanya. Di majalah itu pernah di Jawa Timur ketika dimandikan wajah itu wajah celeng, wajah babi. Nah, itu kejadian, ya. Jadi itu kasusnya di Jawa Timur. Orang yang dimandikan mayat nih ketika dibuka wajahnya persis sekali babi. Ya. Katanya ada yang bilang dia tukang, di Jawa itu kan ada istilah babi ngepet ya. Ya, pesugihan ya. Hati-hati orang yang melakukan pesugihan ya. Jadi ada orang yang meninggal dunia wajahnya persis sekali mirip sama babi. Ya, ada juga yang mirip anjing. Ada juga. Ya, jadi dalam hidupnya itu suka kali dia menyiksa anjing. Ya, menyiksa anjing. Ya. Anjing dilempari, anjing tuh Bapak Ibu sekalian, dia sebetulnya kan binatang yang tidak mengganggu kecuali diganggu kan. Nah, tidak mengganggu. Tapi ada juga anjing yang dia
Tak diganggu pun dia mengganggu kita kan. Tapi ini ada anjing yang tak mengganggu, diam, dilempar, sakiti. Di waktu meninggal dunia berubah menjadi binatang. Kalau seperti itulah posisi si mayat, jangan pernah sekali-sekali satu orang pun diceritakan. Satu pun nggak boleh. Cukup itu menjadi penglihatan dia sendiri saja. Ya. Jadi tak boleh diceritakan. Atau menemukan hal-hal yang ganjil. Ya. Yang ganjil. Misalnya nih, sebelum dimandikan biru. Karena kan hadis Nabi menyebutkan orang yang meninggalnya dalam rahmat Allah. Orang yang meninggalnya dalam sayang Allah. Kata Nabi SAW, lihat pertama. Ya. Irtaqibu al-mayit bisalasin. Perhatikanlah mayat itu 3 perkara katanya. Kalau kita memandikan mayat, lihat mayat, perhatikan 3 perkara. 1, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang meninggal dunia, lihat. Pertama, lihat katanya dari mulai air matanya. Lihat di keningnya. Kalau ada orang meninggal dunia, keningnya berkeringat, kemudian ada air mata yang mengalir, kemudian bibirnya kering. Ya, itu tanda-tanda min rahmatillah. Matinya itu dalam keadaan mendapatkan kasih sayang Allah. Sebaliknya, ada orang yang ghatta ghatital gharik, ada orang yang meninggal dunia seperti orang yang dicekek lehernya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ahmar launuha, kemudian wajahnya memerah. Kata Nabi, wajahnya memerah, dan kemudian biru bibirnya, biru. Fahuwa min azab, fahiya min azabillah. Berarti mayat itu mati dalam keadaan sedang diazab Allah Subhanahu wa taala. Sedang diazab. Itu. Ada orang kita lihat meninggal dia biru bibirnya. Biru. Berarti dia diazab. Atau merah mukanya. Ya selama ini merah juga katanya kan. Beda. Merah waktu hidup dengan merah ketika mati itu beda. Ya. Merah wajahnya. Wajahnya memerah. Ini kalau orang yang tahu seperti ini, dia lihat si mayat, jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Tapi kalau yang dia lihat berkeringat, yang dia lihat kemudian ada air mata, yang dia bibirnya kering, ceritakan sama orang, nggak apa-apa. Yang baik-baik ceritakan. Masya Allah, si mayat itu waktu mau dimandikan berkeringat keningnya. Si mayat itu waktu dimandikan ada air matanya kering, mengalir. Si mayat itu bibirnya kering, bukan biru, pucat. Masya Allah. Berarti dia meninggal dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di hadis Nabi disebutkan ya. Maka disuruh, Nabi suruh tuh irtaqibul mayyit bisalasin. Perhatikanlah orang yang meninggal dunia 3 perkara. Disuruh tengok. Nah, jadi sunnah juga melihat wajah mayat. Yang meninggal sunnah lihat. Ya. Tapi kalau misalnya yang meninggal tuh meninggal dalam azab, jangan ditunjukkan, tutup aja. Keluarganya kalau ada yang meninggal dunia berkeringat dia, ada air matanya, buka saja biar tengok orang. Masya Allah. Nah, jadi pernah kejadian, ini orang yang nggak tahu, waktu ditengoknya mayat itu menetes air mata, tak sadar dia, mungkin dia selama ini suka lima ghibah, ya kan? Nengok mayat tuh, ya Allah, mengalir air matanya. Sedih kali dia meninggal, sakit kali dia meninggal nih katanya pula. Ya Allah, bukan sakit. Ya. Orang yang meninggal kalau ada air mata kering mengalir itu bukan sakit, itu bahagia. Ya. Jadi kita nih hakikatnya sebetulnya kalau bahagia itu menangis. Kalau bahagia itu menangis. Dengar kabar anak kita lulus, nangis kita gemetar kita, anak kita menangis. Anak kita lulus, ya, anak kita selamat. Jadi bahagia itu menangis. Jadi kalau orang meninggal dunia menangis, bahagia. Nah, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, kalau tidak ada sedikit saya kasih gambaran. Bapak Ibu sekalian. Memandikan jenazah itu ada 2 cara. Cara pertama, setelah ada air sabun atau air daun bidara. Kalau bisa ada air daun bidara. Ya, kenapa bidara? Daun bidara itu fungsinya untuk menghilangkan santet atau sihir. Kalau dia disantet membersihkan, ya. Air bidara 1 ember misalnya, atau yang paling bagus kalau bisa 3 ember langsung.
daun bidara, air sabun 3 ember, air mutlak 3 ember, air kapur barus 3 ember. Cara yang pertama. Cara yang pertama, siramkan. Cuma ini pendapat ulama, kalau bisa memandikan jenazah itu yang pertama sesudah diistinjakan, dicebokkan itu air mutlak dulu. Jangan air mudhof, karena ada perselisihan pendapat ulama kalau menyiramkan jenazah pakai air mudhof ya atau air yang bercampur macam kita. Kita nih kalau mandi junub jangan langsung taruh sampo di kepala siram. Ada orang itu taruhnya terus siram. Kalau dia taruh sampo siram berarti air berubah menjadi air mudhof, air yang bercampur bukan air mutlak. Mandikan jenazah pertama air mutlak dulu. Itu dia. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa langsung disering-seringi. Air sabun dibersih-bersihkan, siram. Air mutlak. Air sabun lagi bersihkan, air mutlak. Ya kan? Kemudian air kapur barus. Air sabun, air mutlak, air kapur barus. Itu yang pertama caranya. Tapi kata Al-Imam Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabil Muhtadi, yang paling bagus itu air kapur barus terakhir. Yang paling bagus terakhir dia. Ya. Jadi air sudah disiram air mutlak, air sabun, bersihkan atau air bidara. Bersihkan air mutlak lagi. Siram air sabun lagi. Bersihkan lagi 3 kali. Air sabun lagi. Bersihkan air mutlak lagi. Udah siap bersih, udah ikan bersih, udah diangkat, dibersihkan, tidak ada lagi kotorannya, baru kemudian siramkan air kapur barus 3 ember. Dan ingat, air kapur barus itu jangan disiram di atas kain. Kalau air sabun boleh. Air sabun mayat itu di atasnya kita taruh kain ditutup kain. Tutup kain, disiram di atas air sabun boleh. Dibersihkan, jangan ditengok apanya, auratnya kan, siram di atasnya. Air sabun, air mutlak boleh. Yang penting kainnya jangan terlalu tebal. Tapi ketika menyiram air kapur barus, itu menyiramnya jangan di atas kain. Tapi di bawah langsung terkena badan. Dengan syarat tetap tidak boleh dilihat. Jadi posisinya siram tanpa melihat. Siram ke air kapur barus 3 ember. Tapi jangan dilihat auratnya. Ini yang paling afdal. Kata Imam Arsyad Al-Banjari, air kapur barus itu terakhir 3 kali. Nah, nanti ada juga orang yang mengamalkan air 9. Air 9 ya, dengan doa-doanya. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang yang sekali jalan sabun, air mutlak, air kapur barus. Sabun atau air jeruk ya kan? Kemudian air bersih, air mutlak, air kapur barus. Ternyata yang paling baik kata Al-Imam Arsyad Al-Banjari itu kalau bisa kapur barus terakhir semua. Air sabun bersihkan air mutlak, air sabun bersihkan air mutlak, air sabun bersihkan air mutlak, baru kemudian terakhirnya kapur barus semua. Dan langsung kena di badannya. Jangan di atas kain. Tapi dengan syarat tetap tidak boleh dilihat auratnya. Ya, jemaah sekalian. Itu dia, itu yang terakhir. Ya. Jadi jemaah kalau memang tempatnya lapang di dalam rumah sebaiknya mandikan jenazah di dalam. Jangan di luar. Kalau di dalam rumah itu ada kamar mandi yang cukup representatif yang besar, jangan dimandikan di luar. Mandikan di dalam. Ya, itu dia. Tapi kalau kamarnya atau rumahnya kecil, ya sudahlah. Di luar dengan syarat semua tertutup. Kiri, kanan, samping, atas tutup. Jangan terbuka. Ya. Jangan sampai terlihat auratnya. Berdosa, dosa besar. Ya, memperlihatkan aurat orang atau melihat aurat. Baik, demikian. Tak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan ya? Sudah masuk waktu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kalau bisa jangan sampai keluarga kita meninggal kita bergantung kepada orang lain, bergantung kepada Bilal, bergantung kepada imam sehingga mayat itu sampai membusuk ya, tidak dikerjakan fardu kifayah. Sebaiknya keluarga ini paham ya. Kalau keluarga udah paham, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya meninggal dia sore, malam itu bisa dikebumikan. Tapi karena kita hari ini meninggal bergantung kepada Bilal, terpaksa besok. Kalau bagaimana kalau besok kecewa si mayat, ruhnya kecewa. Kalau ada orang meninggal dunia sore, dikuburkan besok,
kecewa ruhnya. Apalagi dia orang baik. Nah, kecewa kali dia sama keluarganya. Ya, maka jangan ditunda-tunda. Bila perlu buat wasiat. Ya, harta kita itu jangan dibagi dulu. Utamakan untuk fardu kifayah. Kalau saya meninggal sore, saya mau malam dikuburkan. Ambil duit saya. Jangan tunda-tunda. Nah, tapi itu orang soleh. Kalau orang salah takut mati. Nah, ya kan? Takut mati. Orang banyak salah takut mati. Baik, demikian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasta'in billah. Liqa'i fi amanillah, al-kamalu lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi